Pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Irak diketahui baru saja telah selesai digelar, di mana pertandingan itu berlangsung sengit sejak awal laga dimulai. Dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot demi bisa meraih kemenangan. Namun menariknya menjelang laga itu dimulai, sosok pelatih timnas Irak yaitu Graham Arnold sempat mencuri perhatian karena beberapa pernyataannya. Pelatih timnas Irak Graham itu kala itu begitu percaya diri, alias pede dengan kondisi timnya menjelang laga melawan skuad Garuda. Saya pikir, jika harus memberi rating tim adalah 10 dari 10, kedisiplinan para pemain tidak pernah menjadi isu. Mereka semua fantastis, 100%, ujar Graham Arnold. Ya, bagi timnas Irak, persiapan mereka terhitung lebih baik karena memiliki lebih banyak persiapan sebelum memainkan laga pertama. Sedangkan timnas Indonesia sudah memainkan laga pertamanya melawan tim tuan rumah Arab Saudi 3 hari yang lalu. Jika membandingkan match fitness level dengan 4 bulan yang lalu ketika saya baru memulai tugas dengan tim ini, mereka terlihat seperti pemain yang berbeda. Imbuh Graham Arnold, kami sangat bersemangat untuk memainkan laga. Jelas saja kualifikasi sangat berarti. Karena sudah ditunggu begitu lama, kami sangat siap, pungkas mantan juru taktik timnas Australia itu. Momen kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes disebut diberi arahan oleh Beckham, Putra, dan juga oleh Mark Klok kini menarik perhatian. Ya, sebelumnya diketahui bahwa timnas Indonesia sudah menjalani laga sengit kontra timnas Arab Saudi di matchday pertama Grup B putaran keempat. Setelah menjalani 90 menit pertandingan, timnas Indonesia pun kalah 2-3 dari tim tuan rumah Arab Saudi, di mana 2 gol penalti Kevin Dix di menit ke-11 dan 88 belum cukup bagi timnas Indonesia untuk meraih angka atas timnas Arab Saudi. Ya, Jay Itzes sendiri merupakan salah satu pemain yang paling sibuk di laga tersebut. Bayangkan saja, bek 25 tahun itu harus berupaya menghalau 10 shot on target yang dilepaskan oleh skuad Green Falcons. Sebagai seorang kapten, tugas Jay Itzes juga harus memberi arahan kepada rekan-rekannya di lapangan. Namun ada satu momen di mana justru Jay Itzes yang disebut mendapatkan arahan dari 2 pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Persib Bandung, yaitu Beckham Putra dan juga Mark Klok. Mengutip dari akun ibu anak 2 umur 34, terlihat Mark Klok memberikan sejumlah petuah kepada Jay Itzes. Sementara Beckham Putra disebut seakan tidak puas dengan gerakan yang coba dicontohkan ke Jay Itzes. Kondisi ini pun kemudian menarik perhatian warganet, sebab Jay Itzes yang berstatus pemain klub Liga Italia diberi arahan pemain yang merumput di Super League, kompetisi yang kini menempati peringkat ke-22 Asia. Pemain sekelas Jay dikasih tutor sama pemain Liga 1, tulis seorang warganet. Itu serius Bang Jay, diajarin sama pemain Liga 1. Woi, Jay Itzes itu biasa main lawan Juventus dan AC Milan, malah diajarin cara main bola, sambung warganet lainnya. Ya, terlepas dari itu, timnas Indonesia wajib bangkit melawan timnas Irak di saat bentrok di laga lanjutan Grup B putaran keempat nanti, di mana hanya kemenangan yang akan membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Meski kalah 3 kali di 2 tahun terakhir dari timnas Irak, tentu timnas Indonesia kini sudah jauh berbeda. Tercatat ada 10 pemain diaspora tambahan yang belum pernah bermain melawan timnas Irak, termasuk Jay Itzes hingga Ole Romani. Pendukung timnas Indonesia kini dikatakan akan lebih banyak dibandingkan dengan supporter timnas Irak di pertandingan kedua Grup B putaran keempat di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji yang mengungkapkan bahwa supporter timnas Irak hanya memesan 2.000 tiket untuk laga nanti. Sementara itu, lebih dari 4.000 pendukung timnas Indonesia telah memastikan diri untuk hadir langsung ke stadion untuk memberikan support dan dukungan ke skuad Garuda. Ya, pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Irak ini merupakan laga kedua Grup B di putaran keempat. Di pertandingan sebelumnya melawan timnas Arab Saudi, ada sekitar 4.000 supporter timnas Indonesia yang juga hadir ke stadion. Jumlah tersebut dianggap sedikit, mengingat PSSI sebelumnya telah meminta 10.000 tiket. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi kala itu. Terkait pertandingan melawan timnas Irak, PSSI pun mendapatkan lebih banyak tiket untuk supporter timnas Indonesia. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi, tapi sepertinya lebih dari kemarin, ungkap Sumarji. Yang saya tahu, Irak sudah mengonfirmasi bahwa mereka hanya sekitar 2.000 supporter saja. Jadi kita sepertinya lebih banyak dari mereka. Mungkin 10.000 penonton, jelas Sumarji pada Jumat kemarin. Ya, keberadaan banyak supporter timnas Indonesia di stadion diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Jay Itzes dan kolega. Hal itu karena pemain timnas Indonesia akan merasakan atmosfer bermain di kandang sendiri, di mana momentum ini tentunya harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Terlebih setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi di laga sebelumnya. Ya benar, seperti bermain di kandang. Maka dari itu, saya minta ke pemain harus maksimalkan kesempatan tersebut untuk menang melawan Irak, tutup Sumarji. Ya, di sisi lain, Patrick Kluivert sendiri juga mengatakan di sebelum laga bahwa pentingnya dukungan para fans bagi skuad Garuda. Saya sudah bilang,
Dari pertama kali datang ke sini dan kali terakhir saya berada di sini, saya akan mengatakan penonton adalah orang ke-12 yang kita miliki dimanapun timnas bermain. Kami benar-benar bersyukur dan menghargai bahwa mereka selalu tetap di belakang kita. Esok akan sama. Saya yakin. Jadi kami bermain untuk fans. Kami bermain untuk negara dan kami bermain untuk keluarga kami. Jadi itu hal yang paling penting. Tutup Kluivert. Wasit laga Timnas Indonesia kontra Timnas Irak di laga kedua grup B putaran keempat kini kembali ramai dibahas. Ya, wasit asal Cina kini ditugaskan untuk memimpin laga skuad Garuda kontra Timnas Irak nanti, di mana wasit asal Cina itu adalah Mak Ning, yang pernah memberikan penalti kepada Qatar di pertandingan final Piala Asia 2023 melawan Yordania pada 10 Februari di tahun 2020 yang lalu. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia telah menunjuk wasit asal China itu untuk memimpin laga Timnas Indonesia kontra Timnas Irak. Mak Ning nantinya akan memimpin laga ini di King Abdullah Sports City Stadium pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski dianggap netral karena berasal dari regional yang berbeda dengan Indonesia dan juga Irak, namun Manning ternyata memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tidak terlalu baik. Salah satu yang paling dikenal adalah di saat ia memberikan 3 penalti kepada Qatar di final Piala Asia 2023. Kala itu timnas Qatar sekaligus memastikan menjadi juara setelah menang atas Yordania dengan akhir skor 3-1. Mengutip dari Transfermarkt, Manning ini telah memimpin total 354 laga dan telah mengeluarkan 1.488 kartu kuning, 47 kartu merah, 51 kartu merah langsung, dan 117 penalti. Selain itu, Manning juga aktif memimpin pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Dalam hal ini, pelatih timnas Irak yaitu Graham Arnold akhirnya enggan untuk berkomentar banyak mengenai wasit asal Cina itu, memikirkan wasit dan keputusannya akan mengalihkan perhatian dari pertandingan. Kata Arnold dikutip dari Win-Win, para pemain akan fokus sepenuhnya pada pekerjaan mereka, tugas yang diberikan kepada mereka dan menerapkan ide-ide yang kami inginkan, tutur Graham Arnold. Ya, pelatih asal Australia itu juga ingin singa Mesopotamia belajar dari pengalaman duel Indonesia kontra Arab Saudi. Kami akan berupaya mengendalikan situasi seperti itu melalui penampilan di lapangan. Para pemain menyaksikan bagaimana pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia berlangsung. Dan kami berharap dapat belajar dari itu, ujar Graham Arnold. Gelandang timnas Indonesia, yaitu Beckham. Putra kini terus menjadi salah satu pemain yang banyak diperbincangkan setelah pertandingan melawan Arab Saudi kemarin. Di laga perdana putaran keempat itu, skuad Garuda pun kalah 2-3 dari tim tuan rumah. Hasil itu membuat banyak pendukung meluapkan kekecewaan mereka, termasuk terhadap performa beberapa pemain di lapangan. Beckham Putra termasuk di antara pemain yang menerima sejumlah kritik atas penampilannya di lini tengah. Namun sosok Beckham Putra memilih untuk menanggapinya dengan tenang, di mana ia mengakui bahwa hasil tersebut memang belum sesuai harapan semua pihak, termasuk dirinya sendiri. Dalam kesempatan itu, Beckham mengaku memahami perasaan kecewa para penggemar timnas Indonesia. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa dirinya ikut merasakan hal yang sama setelah gagal membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya pun merasakannya. Tapi satu hal yang pasti, saya selalu berjuang dengan apapun yang saya punya, ujar Beckham di akun Instagramnya. Ya, pemain Persib Bandung itu melihat bahwa kritik adalah bagian dari proses yang harus dihadapi oleh setiap pemain. Ia menyadari bahwa membela timnas Indonesia bukan hanya soal bermain di lapangan, tetapi juga tentang belajar menghadapi tekanan dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Saya menerima kritik dan saya memahami kekecewaan karena saya tahu menjadi bagian dari tim ini bukan hanya soal bermain, tapi soal belajar menjadi manusia yang lebih tangguh, kata Beckham Putra. Terima kasih untuk semua yang tetap percaya dan tetap mendukung dengan tulus meski dalam kecewa. Kalian memberi arti pada setiap langkah saya, ucap sang pemain.